Semot atau Kitab Keluaran pasal 29. Dan inilah perkara yang harus engkau lakukan kepada mereka untuk menguduskan mereka, untuk bertindak sebagai imam bagiku. Ambillah seekor lembu jantan muda, anak dari kawanan lembu, dan 2 ekor domba jantan yang sempurna, dan roti tidak beragi, yaitu roti bundar tidak beragi yang diadon dengan minyak, dan roti tipis tidak beragi yang diolesi dengan minyak. Engkau harus membuat itu dari tepung halus gandum. Dan haruslah engkau menatanya dalam sebuah keranjang, dan dengan keranjang itu engkau harus mendekatkannya juga anak lembu jantan dan kedua domba jantan itu. Dan haruslah engkau membawa Aharon dan anak-anaknya mendekat ke pintu kemah pertemuan, dan engkau harus membasuh mereka dengan air. Dan haruslah engkau mengambil pakaian-pakaian itu, dan engkau harus mengenakan baju panjang pada Aharon, dan jubah efod, dan tutup dada, dan engkau harus mengikat pinggangi dia dengan pita efod. Dan haruslah engkau memasang serban itu pada kepalanya, dan menaruh jamang yang kudus di atas serban itu. Dan haruslah engkau mengambil minyak urapan, dan menuangkan di kepalanya dan mengurapinya. Dan haruslah engkau mendekatkan anak-anaknya, dan memakaikan baju-baju panjang itu kepada mereka. Dan haruslah engkau mengikat pinggangkan sabuk kepada mereka, yaitu Aharon dan anak-anaknya, dan engkau harus melilitkan ikat-ikat kepala kepada mereka. Maka jabatan imam berlaku atas mereka menurut ketetapan selamanya. Demikianlah engkau harus menahbiskan tangan Aharon dan tangan anak-anaknya. Dan haruslah engkau membawa lembu jantan muda mendekat ke depan kemah pertemuan, dan Aharon serta anak-anaknya harus menumpangkan tangannya ke atas kepala lembu jantan muda itu. Dan haruslah engkau menyembelih lembu jantan muda itu di hadapan Yahwe di pintu kemah pertemuan. Dan haruslah engkau mengambil dari darah lembu jantan itu, dan mengoleskannya pada tanduk-tanduk mezbah itu dengan jarimu. Dan engkau harus menuangkan seluruh darah itu ke dasar mezbah itu. Dan haruslah engkau mengambil semua lemak yang menutupi isi perut, dan umbai pada hati, dan kedua ginjal, dan lemak yang ada padanya, dan engkau harus membakarnya di atas mezbah itu. Dan daging lembu jantan muda itu, dan kulitnya, dan kotorannya, haruslah engkau membakarnya dengan api di luar perkemahan. Itulah persembahan penghapus dosa. Dan haruslah engkau mengambil seekor domba jantan, dan Aharon serta anak-anaknya harus menumpangkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Dan haruslah engkau menyembelih domba jantan itu, dan mengambil darahnya, lalu memercikkan pada sekeliling mezbah. Dan haruslah engkau memotong-motong domba jantan itu menurut bagian-bagiannya, dan engkau harus mencuci isi perutnya dan kaki-kakinya, dan engkau harus menatanya di atas bagian-bagiannya dan di atas kepalanya. Dan haruslah engkau membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah itu. Itulah persembahan bakaran bagi Yahwe, bau harum yang menyenangkan. Itulah persembahan api-apian bagi Yahwe. Dan haruslah engkau mengambil domba jantan yang kedua, dan Aharon serta anak-anaknya harus menumpangkan tangan mereka di atas kepala domba jantan itu. Dan haruslah engkau menyembelih domba jantan itu, dan mengambil darahnya, lalu mengoleskan pada cuping telinga kanan Aharon, dan pada cuping telinga kanan anak-anaknya, dan pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Dan engkau harus memercikkan darah itu pada sekeliling mezbah itu. Dan haruslah engkau mengambil dari darah yang di atas mezbah, dan dari minyak urapan, lalu engkau harus memercikkan pada Aharon, dan pada jubahnya, pada anak-anaknya, dan pada jubah anak-anaknya yang bersamanya.
maka dia dan jubahnya dan anak-anak serta jubah anak-anaknya yang bersamanya akan dikuduskan. Dan haruslah engkau mengambil lemak dari domba jantan itu, ekornya yang berlemak, lemak yang menutupi isi perutnya, dan umbai pada hatinya, dan kedua ginjalnya, dan lemak yang ada padanya, dan paha kanannya, karena itu adalah domba jantan persembahan pelantikan. Dan seketul roti, yaitu sepotong roti bundar, roti minyak, dan sepotong roti tipis dari keranjang roti-roti tidak beragi yang ada di hadapan Yahwe. Dan haruslah engkau menaruh seluruhnya di atas telapak tangan Aharon dan di atas telapak tangan anak-anaknya, dan engkau harus mengayunkan semuanya itu sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahwe. Dan haruslah engkau mengambil semuanya itu dari tangan mereka dan membakar di atas mezbah, di atas seluruh persembahan bakaran, sebagai bau harum yang menenangkan di hadapan Yahwe. Itulah suatu persembahan api-apian di hadapan Yahwe. Dan haruslah engkau mengambil dada dari domba jantan persembahan pelantikan yang untuk Aharon, lalu engkau harus mengayunkannya sebagai persembahan ayunan di hadapan Yahwe, dan hal itu harus menjadi bagian milikmu. Dan haruslah engkau menguduskan dada persembahan ayunan dan paha persembahan unjukan yang diayun-ayunkan dan yang diambil dari domba jantan persembahan pelantikan yang untuk Aharon dan yang untuk anak-anaknya. Dan itulah yang menjadi bagian bagi Aharon dan bagi anak-anaknya menurut suatu ketetapan terus-menerus dari Bani Israel. Sebab inilah suatu persembahan unjukan, dan haruslah persembahan unjukan ini berasal dari Bani Israel, dari persembahan-persembahan pendamaian mereka, persembahan unjukan mereka bagi Yahwe. Dan baju-baju kekudusan yang adalah milik Aharon haruslah menjadi milik keturunannya sesudah dia, supaya dengan hal-hal itu mereka diurapi dan dengan hal-hal itu mereka dilantik tangannya. 7 hari lamanya haruslah imam penggantinya yang dari anak-anaknya mengenakan baju-baju itu ketika dia akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk melayani dalam kekudusan. Dan haruslah engkau mengambil domba jantan persembahan pelantikan itu, dan engkau harus merebus dagingnya di tempat kudus. Dan haruslah Aharon serta anak-anaknya memakan daging domba jantan itu dan roti yang ada di dalam keranjang di depan pintu kemah pertemuan. Dan haruslah mereka memakan apa yang dijadikan harga penebusan di antara mereka dengan melantik tangan mereka untuk menguduskan mereka. Dan seorang asing tidak boleh memakannya, karena hal-hal ini adalah kudus. Dan jika ada yang tersisa dari daging persembahan pelantikan dan dari roti itu sampai pagi hari, maka haruslah engkau membakar yang tersisa itu dengan api itu. Itu tidak boleh dimakan, karena itu adalah suatu kekudusan. Maka haruslah engkau melakukan hal itu kepada Aharon dan kepada anak-anaknya, sesuai dengan apa yang telah kuperintahkan kepadamu. 7 hari lamanya engkau harus melantik tangan mereka, dan haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan sebagai persembahan penghapus dosa setiap hari pada hari-hari pendamaian itu. Dan engkau harus menyucikan di atas mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya, dan engkau harus mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu dan menguduskannya. Maka mezbah itu sungguh-sungguh menjadi suatu kekudusan. Segala yang bersentuhan dengan mezbah itu akan menjadi kudus. Dan inilah yang harus engkau olah di atas mezbah itu: 2 ekor anak domba berumur setahun untuk setiap hari terus-menerus. Domba yang pertama harus engkau olah pada pagi hari, dan domba yang kedua harus engkau olah antara sore dan petang hari.
juga 1/10 bagian tepung halus diadon dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan persembahan curahan dari 1/4 hin anggur untuk domba yang satu itu. Dan domba kedua yang harus engkau olah di antara sore dan petang hari, sesuai dengan persembahan sajian pada pagi hari dan sesuai dengan persembahan curahannya. Engkau harus mengolah baginya sebagai bau harum yang menenangkan, suatu persembahan api-apian bagi Yahwe. Inilah persembahan bakaran yang terus-menerus bagi generasi-generasimu di pintu kemah pertemuan di hadapan Yahwe, tempat aku dapat ditemui olehmu untuk berfirman kepadamu di sana. Dan di sana aku akan bertemu dengan Bani Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Dan aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, dan aku akan menguduskan Aharon dan anak-anaknya untuk bertindak sebagai imam bagiku. Dan aku akan tinggal di tengah-tengah Bani Israel. Aku akan menjadi Elohim bagi mereka, dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahwe Elohim mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, agar aku tinggal di tengah-tengah mereka. Akulah Yahwe Elohim mereka.